Udah mulai. Baru mau nyedot rokok, bro. Nyedot rokok dulu, baru kita mulai, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para apa ya? Oh iya, buat para kardun dan para cebong, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam kesempatan yang mulia ini, mulia di tengah-tengah makhluk Allah nih. Kita akan sedikit membahas masalah omongan sebakul berak sekebon. Istilah itu sudah akrab buat orang-orang Betawi pinggiran nih, model kayak aye. Kalau anak-anak sekolahan bilang dalam pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Atau kalau yang demen sama yang basah-basah, dia bilang air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau kita ngomongin masalah omongan sebakul berak sekebon, itu ditujukan buat orang yang ngomongnya banyak, kemampuannya kagak. Sebenarnya dia punya kemampuan, cuma dia tidak bisa mengaktualisasikan kemampuan dirinya untuk meningkatkan kemampuan yang dia punya. Atau dalam kata lain, dia males. Jadi mau cari yang gampang-gampang aja. Padahal hidup itu adalah perjuangan yang cukup berat ya bro ya. Nah, untuk mengindikasikan, untuk menggambarkan orang yang omongannya sebakul berak sekebon, itu sebenarnya gampang. Jadi kalau misalnya dia senang memuji diri sendiri dalam keadaan dia merasa sukses atau dia merasa bahagia, bahwasanya kebahagiaan yang dia dapat atau kesuksesan yang dia dapat itu dikarenakan karena kepandaiannya, oleh karena kehebatan dirinya. Di situ tidak ada tempat secuil pun untuk orang lain yang mungkin saja memiliki kontribusi dalam apa yang telah dia capai. Sebaliknya, nah sebelum benar-benar terbalik kita ngopi dulu. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Sebaliknya, orang yang kalau ngomong sebakul dan berak sekebon, itu kalau dia dalam keadaan susah, dalam keadaan gagal, itu selalu yang disalahkan orang lain. Dia gagal karena si A begini, dia tidak sukses karena si B begini, dia tidak mencapai apa yang dia inginkan karena si C tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik. Selalu orang lain yang salah, diri dia tidak pernah salah. Jadi kebiasaan itu terbawa dalam setiap kesempatan yang dia lalui. Mau ngobrol di pos ronda, mau ngobrol di pemancingan, mau ngobrol di mana aja, dia selalu membicarakan kehebatan tentang dirinya. Tapi ya harus kita maklumin bro, kenapa orang ngomong sebakul dan berak sekebon itu senantiasa suka memuji dirinya sendiri? Karena hati kecilnya sadar bahwa tidak ada orang lain di sekeliling yang memujinya, sehingga dia harus memuji diri dia sendiri agar kelihatan hebat, agar kelihatan punya arti, agar kelihatan kehidupannya bermakna. Padahal ya dia hidup di tengah-tengah cibiran orang lain. Saya ngomong seperti ini karena saya termasuk orang yang omong sebakul berak sekebon.
Nah, dalam rangka memperbaiki diri, saya mencoba berbagi cerita kepada sahabat semua. Dan yang lebih menjengkelkan plus bikin mangkel, orang yang berak sekebon dan omong sebakul itu, bro, kalau dia sukses atau dia kaya atau dia banyak duit, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Jadi dia senantiasa memuji dirinya sendiri karena dia kaya, dia pinter, dia hebat, sehingga dia bisa menjadi kaya. Dimana kekayaannya itu dia sering bantu orang. Jadi kalau misalnya ketemu, ya ngomong sih kadang-kadang merendah gitu kan. Kasian banget gua sama si Anu, hidupnya susah banget. Tiap ketemu gua minta duit. Untung gua mah duit ada aja. Itu dia ngomong sama kita begitu, bro. Nah, begitu dia ketemu orang lain kagak ada kita yang diomongin kayak begitu tuh. Jadi ya dia ada menyebalkan. Apalagi yang nggak ada, bro, itu menyebalkan plus gitu kan. Kalau pijat plus mungkin masih enak kali ya. Tapi kalau menyebalkan plus, coba aja bayangin. Begitu ketemu kita, udah dia ngomongin kejelekan orang lain. Payah nih si Anu begini. Sambil ngejelekin orang lain, dia isep rokok kita, dia minta kopi kita kan gitu kan. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang tanpa kita sadari itu sebenarnya mempersulit langkah kita. Karena apa? Karena paradigma kita berpikir yang salah. Salah satu contohnya yaitu terlalu banyak omong untuk menutupi ketidakmampuan. Nah, kalau orang tua kita dulu, yaitu istilahnya omong doang sebakul berak sekebon. Nah, apa yang sudah saya alami sekian lama ini, dan ternyata memang dampaknya ya negatif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sedikit demi sedikit, sebelum itu berkarat menjadi karakter kita yang semakin sulit diubah, ya harus kita ubah. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan, walaupun itu belum menghasilkan sesuatu yang berharga buat kita. Misalnya, kalau misalnya ada teman datang minta bantu, ya kita bantu sebisa kita. Dan setelah itu udah jangan diomongin. Kalau kita nggak bisa bantu, ya kita mohon maaf dengan baik-baik. Jangan udah bantu nggak, malah mengeluarkan kata-kata yang melukai hati sahabat kita. Karena kebiasaan kita atau kita sudah terkondisi untuk ngomong sebakul. Saya berharap apa yang pernah saya alami ini, dan mungkin juga sebagian dari kita alami, atau ada yang lagi tengah mengalami, yuk pelan-pelan kita rubah hidup kita untuk menjadi orang yang lebih memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi ada satu penggal kalimat, mungkin ini bisa menjadi acuan kita untuk tetap istiqomah memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, kalimatnya seperti ini tuh. Jadi orang baik punya masa lalu dan orang buruk punya masa depan. Yuk, semangat, kita songsong masa depan kita untuk kehidupan yang lebih baik.